Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfir Aliyaumairo dari Overindi dengan NIM 230121617904. Di sini saya ingin menjelaskan buku yang berjudul Facilitation in Digital Learning Environment karya Clina Londi. Di dalam buku ini terdapat 5 bagian. Yang pertama, synchronous online learning. Yang kedua, planning. Yang ketiga, designing. Yang keempat, facilitating. Yang kelima, follow up. Yang pertama, synchronous online learning. Apa itu pembelajaran online sinkron? Banyak orang yang baru belajar online belum pernah mendengar istilah sinkron dan asinkron. Sederhananya, sinkronus berarti pada waktu yang sama, sedangkan asinkronus berarti tidak pada waktu yang sama. Alternatifnya, sinkron online menggambarkan saat orang-orang berkumpul di ruang kelas berbasis web pada waktu yang sama. Pertemuan-pertemuan seperti ini seringkali memiliki seseorang fasilitator yang bertanggung jawab untuk memandu proses kelompok selama pertemuan mereka. Selanjutnya, keterampilan yang didapatkan dari fasilitas sinkron atau synchronous learning video sebelumnya. Yang pertama adalah literasi digital, kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, berbagi, dan membuat konten menggunakan teknologi informasi dan internet. Yang kedua, kefasihan kelas virtual, kemampuan untuk mengukur keberhasilan aktivitas atau percakapan virtual dengan membaca isyarat digital dan mengelola percakapan secara bersamaan. Yang ketiga, kecerdasan budaya, kemampuan untuk mempertimbangkan audiens dan memfasilitasi interaksi yang inklusif dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk audiens global yang beragam budayanya. Yang keempat, manajemen waktu, kemampuan untuk mengelola acara virtual sedemikian rupa sehingga peserta yang terlibat, hasil yang diinginkan terpenuhi, dan jadwal yang ketat dipatuhi. Yang kelima, penerapan prinsip pembelajaran orang dewasa, yaitu kemampuan untuk menganalisis desain pembelajaran campuran untuk memastikan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa ditegakkan untuk tujuan program terpenuhi. Selanjutnya ialah planning. Planning adalah saat merencanakan sesi online sinkron, Anda perlu memikirkan alasan Anda ingin mengadakan sesi tersebut, siapa peserta Anda, dan apa yang Anda harapkan dapat mereka lakukan pada akhir sesi atau hasil. Jenis analisis ini diperlukan untuk membantu Anda merancang sesi hebat yang akan memenuhi kebutuhan Anda dan kebutuhan peserta Anda. Yang perlu diperhatikan dalam planning adalah yang pertama ada tujuan, yaitu pikirkan tujuan keseluruhan sesi yang ingin Anda adakan. Yang kedua, peserta. Dalam perencanaan sesi Anda perlu memikirkan peserta Anda. Selanjutnya ialah alat. Kenali alat yang akan Anda gunakan untuk pekerjaan online sinkron Anda, dan kemudian pikirkan kemampuan dan fungsinya saat Anda mulai mendesain. Ingat, dimungkinkan untuk menggunakan alat berbasis web lainnya, seperti dokumen kolaboratif seperti Google Docs dengan sistem konferensi web Anda dengan membagikan tautan dalam obrolan dengan peserta sebelumnya atau dalam obrolan. Yang terakhir ialah hasil. Saat merencanakan sesi, penting untuk mengartikulasikan hasil pembelajaran yang Anda harapkan dapat dicapai oleh peserta di akhir sesi. Selanjutnya ada designing, yaitu merancang pembelajaran adalah topik besar secara keseluruhan. Namun berikut adalah beberapa poin penting yang ingin Anda pertimbangkan saat memikirkan merancang sesi sinkron Anda. Mirip dengan merancang untuk memfasilitasi sesi secara langsung, mungkin berguna untuk membuat rencana pembelajaran untuk merancang sesi online sinkron Anda dan menggunakan saat memfasilitasi sesi. Selanjutnya ada facilitating. Anda harus selalu memfasilitasi sesi Anda dari komputer. Meskipun secara teknis, banyak platform memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam sesi sinkron melalui perangkat seluler atau tablet. Hal ini seringkali merupakan versi aplikasi desktop atau web yang disederhanakan dan hampir selalu membuat fasilitasi menjadi lebih sulit bagi fasilitator. Ingatlah bahwa Anda mungkin memiliki beberapa layar atau jendela yang terbuka saat Anda melakukan fasilitasi, dan seringkali yang terbuka saat Anda melakukan fasilitasi, dan seringkali layar kecil yang sempit pada perangkat seluler tablet.
menjadi masalah bagi fasilitator untuk dapat mengikuti semua yang terjadi dalam satu sesi. Yang terakhir yaitu follow up. Tindak lanjut yang dapat Anda pilih setelah memfasilitasi sesi online sinkron, Anda kemungkinan besar akan bervariasi, tergantung pada tujuan sesi Anda dan konten serta aktivitas sesi Anda. Hal ini juga dapat bervariasi tergantung pada apakah sesi tersebut bersifat mandiri, suatu peristiwa tersendiri, atau merupakan bagian dari kursus yang lebih panjang dan tidak sinkron, dan apakah ada orang yang tidak hadir sehingga perlu mengetahui apa yang terjadi dalam sesi tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.